Saya tidak mengekspos perselisihan antara saya dan Bung Karno. Kenapa? Wong saya bermaksud untuk mengamankan Bung Karno. Kaya tanpa harta, menantang tanpa orang lain, berani tanpa gagang, dan menang tanpa membunuh. Saya sampaikan kehendak rakyat agar supaya Partai Komunis itu segera bisa dibubarkan, dihukum, karena telah mengkhianati tidak hanya pada Oktober 65, tapi pada waktu tahun 48 Madiun Affair, tahun 26 juga demikian. Kenapa harus dipertahankan? Penguasa yang enak hidupnya hanya karena banyak harta bendanya, kelak matinya tidak akan terhormat. Oleh karena itu, jangan kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Pak, kalau PKI dibubarkan sesuai dengan tuntutan rakyat, Bapak itu masih akan dapat dukungan sepenuhnya. Tapi kalau tidak, saya ini susah untuk mengamankan. Situasi konflik tidak bisa diatasi. Karena apa? Bung Karno sendiri tidak mau membubarkan PKI. Saya tidak pernah bertindak tidak sopan, brutal, walaupun terus dimarahi. Terus saja dimarahi, tetapi tetap saya dengarkan. Ketika Bung Karno tanya, "Har, jane aku iki arep kok apa kek?" Mungkin maksud beliau, saya perintahkan begitu, kamu tidak mau. Saya juga akhirnya deg pada waktu itu. Gimana ini? Tapi saya jawab begini, "Pak, Bapak kan tahu, saya ini anaknya petani saja. Ayah saya petani, tapi walaupun petani, ayah saya itu mempunyai gedangan terhadap saya. Wejangan itu, Har, kelak kalau kamu menjadi orang, supaya bisa mikul dhuwur mendem jeruk pada orang tua. Itu wejangan daripada ayah saya, dan saya pegang." Mikul dhuwur berarti menghormati segala yang baik. Lantas mendem jeruk berarti perbuatan-perbuatan kesalahan manusia yang kurang baik itu dipendam, jangan sampai ditiru. Itu wejangan daripada ayah saya. Saya mau mikul dhuwur mendem jero terhadap Bapak, tapi yang mau dipikul dhuwur mendem jero tidak mau. Lalu Soekarno bilang, "Temenan koe." Racun kelabang, binatang kaki 1000 ada di kepala. Racun kalajengking hanya di pucuk ekor. Racun ular hanya ada pada ular yang berbisa. Sedang penjahat, racunnya terletak pada seluruh badannya. Jangan mudah terkejut, tidak kagum, dan jangan sombong. Prajurit yang mencintai rakyat jelata akan disayang rakyat dalam negara itu dan membuat kokohnya negara dan menjadi perisai negara. Saya ini tentara. Tentara itu pedoman hidupnya Sabta Marga. Kami patriot Indonesia, pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Perubahan keadaan itu kehendak Tuhan. Tiada kesakitan yang menyamai kepastian Tuhan, karena tiada yang dapat menggagalkan kepastian Tuhan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Lantas, dasar saya apa? Dengan tertulis, Bapak telah mengangkat Mayor Jenderal Pranoto dan harus ditaati. Sikap pasrah kepada Tuhan bukan berarti tidak mau bekerja, melainkan percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Berhasil tidaknya apa yang kita lakukan merupakan otoritas Tuhan. Perbuatan buruk dan baik itu mengikutimu dan menunjukkan jalan sampai ajal. Oleh karena itu, selagi masih hidup, jalankan perbuatan yang baik agar memperoleh sarana, memperoleh tempat di surga. Kita perlu berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu. Tuhan itu satu, ada di mana-mana, abadi, pencipta alam seisinya, dan menjadi sesembahan manusia sejagat raya dengan memakai tata caranya masing-masing. Berani melakukan suatu kebaikan lebih baik daripada sekedar menguasai dalil-dalilnya.
Barang siapa melakukan perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan orang lain, akhirnya nanti ia akan mendapat pembalasan dari perbuatannya sendiri. Perang sebenarnya bukanlah melawan kemiskinan, melainkan melawan kebodohan. Aja kagetan, aja gumunan, dan aja dumeh. Ini kelak jadi penegak diri saya dalam menghadapi soal-soal yang bisa mengguncangkan diri saya. Mikul dhuwur, mendem jero. Sesuai dengan peninggalan nenek moyang kita, ilmu kebatinan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan batin kita kepadanya. Orang kadang-kadang salah kaprah mengira ilmu kebatinan itu ilmu klinik. Kalau kalian ingin saya memimpin, kalian ikuti cara saya. Sabar atine, saleh pikolahe, sareh tumindake. Jangan menyalahkan orang lain karena mengecewakanmu. Salahkan dirimu karena berharap terlalu banyak pada mereka. Sugih tanpa banda, ngelurung tanpa bala, digdaya tanpa aji, dan menang tanpa ngasorake. Kaya tanpa kekayaan, menyerbu tanpa bala tentara, kuat perkasa tanpa ajian, menang tanpa ada yang merasa dikalahkan. Banyak berkarya tanpa menuntut balas jasa untuk menyelamatkan kesejahteraan manusia. Rasa syukur yang paling tepat adalah dengan jalan mempertahankan kemurnian cita-cita kemerdekaan dan bekerja keras membangun bangsa ini sebagai pengisian kemerdekaan. Jika orang lain berbuat baik padamu, pahatlah di batu agar tidak hilang, dan selalu ingat, jika engkau berbuat baik pada orang lain, tulislah di tanah agar cepat hilang dan tidak diingat.